Menurut kalian asik nggak punya badan bagus? Punya badan yang kenceng, berotot, padat, berisi? Kalau menurutku nggak asik sih. Halo Sobat Sehat, Coach Uyab di sini. Aku adalah seorang fitness coach yang ngerasa pernah punya badan bagus, tapi aku memutuskan untuk tidak mempertahankan terus-terusannya. Kenapa? Di video ini aku mau sharing ke teman-teman bahwa sebenarnya asik gak sih punya badan bagus? Ini nggak cuma dialami sama klien-klien aku aja. Dulu aku juga pernah mengalami serupa kok. Dulu waktu pas aku SMP, SMA gitu, aku kan sempat ngeliat iklan susu, suplemen di TV gitu ya. Aku ngerasa, anjir kalau misalnya punya badan kayak gitu kok kayaknya keren banget ya. Dan waktu itu aku nggak kebayang dan nggak tahu caranya tuh kayak gimana sih biar punya badan bagus kayak yang model-model iklan di TV itu ya. Yang aku taunya, oh aku harus olahraga biar badannya bagus. Tapi setelah aku menjalani prosesnya, ternyata nggak seindah yang aku kira ya. Waktu itu aku mikirnya dengan aku itu olahraga sama minum susu itu otomatis badan aku jadi bagus. Ternyata aku udah bertahun-tahun olahraga, nge-gym, badan aku tuh nggak bagus-bagus juga. Sampai akhirnya aku tuh pakai PT, pakai coach, dan aku konsultasi sama dia. Dan akhirnya aku pernah ngerasa mendingan lah punya protein six pack, terus nggak buncit kayak dulu lagi. Waktu pas aku punya protein six pack dan badan yang kenceng ini, aku ngerasa anjir ternyata keren banget ya. Itu aku pas lagi di fase semangat-semangatnya nge-gym. Aku waktu dietnya mati-matian, makanan itu aku hitung secara presisi, olahraga aku juga kalau bisa nggak pernah skip. Jadi waktu itu aku hidupnya gila banget. Oh badan aku tuh udah bagus, jadi aku pengen mempertahankan terus-terusan kayak gini. Sampai aku ngerasa berada di titik yang sangat jenuh dan aku tuh ngerasa kayaknya kalau misal aku terus-terusan kayak gini tuh nggak cuma capek secara fisik, tapi mentalnya capek juga deh. Yang ingin aku sampaikan di sini adalah buat teman-teman yang ingin badannya bagus kayak fitness model atau fitness influencer itu yakin pingin punya badan kayak gitu. Kalau misalnya kita ngomongin pingin punya badan bagus, semua orang pasti pingin punya badan yang seenggaknya nggak bergelambir atau kencengan dikit lah. Tapi ketika aku tanya, kamu pingin nggak hidup kayak orang yang badannya bagus itu? Mungkin kalian bakal pikir-pikir buat jawabnya ya, karena kalau misalnya kalian disuruh memilih hidup kayak mereka, kayaknya itu hidup yang enggak banget deh. Yang kalian harus rajin olahraga, makan itu harus dihitung berapa kalorinya, belum lagi berapa proteinnya yang masuk. Apa kalian mau hidup yang kayak gini? Sebelum aku itu mau bahas lebih lanjut lagi, aku mau jelasin sedikit manfaat sama kerugiannya yang aku rasain pas pernah punya badan bagus ini ya. Kalau dari segi manfaat jelas ya, aku ngerasa aku lebih pede dengan punya badan lebih bagus, nggak terlalu kurus, nggak yang bergelambir juga. Aku pakai baju apa aja itu ngerasa cocok, kalau aku shirtless juga aku ngerasa lebih pede juga. Dan yang paling asik sih sebenarnya aku banyak dapat apresiasi dari orang-orang ya. Itu jelas meningkatkan kepercayaan diri aku, untuk negosiasi itu lebih gampang, untuk ngobrol sama orang-orang itu juga aku lebih pede. Secara benefit, punya badan bagus itu memang asik banget. Dari segi kerjaan itu sangat dimudahkan. Dari segi penampilan juga aku ngerasa lebih ganteng saat itu. Dari sisi finansial, di satu sisi pekerjaan jadi lebih banyak, tapi di satu sisi buat beli suplemen, makan lebih boros untuk milih-milih makanan sehat ini ya. Karena aku waktu itu memutuskan untuk nggak masak, karena nggak sempat juga. Aku rasa itu manfaat yang bisa diperoleh kalau misalnya badan kita bagusan dikit ya. Tapi dari sisi kerugiannya, punya badan bagus itu tuh ada sisi nggak enaknya juga loh. Yang pertama, kamu itu bakal lebih anxiety karena kamu pernah ngerasain punya badan yang bagus. Kamu kira badan yang bagus kayak Deddy Corbuzier atau Adera itu pas badannya udah bagus mereka nggak terus-terusan ngejaga? Kan tetap harus dijaga ya. Orang yang punya badan bagus itu tuh nggak cukup sampai di situ aja. Badan yang sudah bagus itu harus dipertahankan terus-terusan. Mempertahankan badan bagus itu lebih susah daripada mencapai badan bagus. Buat mencapai badan bagus itu gampang banget. Kalian itu tinggal ngikutin diet apa yang direkomendasikan sama coach kalian. Kalian tinggal ngikutin olahraga-olahraga yang videonya itu ada bejibun banyak banget di YouTube. Kalian tinggal ikutin aja. Nanti buat dapetin badan bagus itu bakal tercapai kok. Yang susah justru adalah mempertahankan. Yang kedua, kalian itu bakal kesusahan buat milih makan. Orang yang badannya itu pernah bagus, buat milih makan itu mereka bakal pikir-pikir loh, oh ini berapa kalori, belum lagi ntar diajak makan, belum lagi ntar diundang sama temen buat acara ini. Buat makan aja kan kalian bakal pikir-pikir aja ya. Buat orang yang masyarakat umum kayak aku sekarang lagi nggak diet, kalau sekarang lagi makan, ya udah makan aja. Yang penting aku tahu ini makanan nutrisinya tuh kayak gimana. Cuma orang yang lagi ngejaga badannya, makan itu sangat diperhitungkan banget. Karena makan salah sedikit aja badan kalian itu kerasa bisa nggak kencang
kenceng lagi. Orang masyarakat umum kayak kita gini kan, yang aku lagi nggak diet ini sekarang, kalau mau makan gorengan ya udah tinggal datang ke abang gorengan beli 10.000, aku dapat banyak. Buat orang yang ngejaga badan itu mati-matian, buat nyentuh gorengan aja itu mungkin nggak deh. Nah masalahnya gorengan ini kan kenikmatan buat orang-orang kayak aku yang sekarang ini ya. Disuruh buat makan apa yang pernah kita makan selama ini, tiba-tiba itu jadi nggak makan, itu tuh justru menderita banget loh. Itu tuh sangat menyakitkan banget loh. Kamu yang terbiasa makan enak yang biasa kamu lakukan, tiba-tiba nggak makan lagi, itu kan jadi kayak aneh banget ya. Dan kalau kamu tuh terus-terusan makan yang biasa monoton kayak gitu, emang nggak bosen? Bosen makan ini adalah salah satu problem yang dialami sama orang-orang yang jaga badan ya. Orang-orang yang jaga badan ini terbiasa makan yang dada ayam. Dada ayam tuh mau diapain masaknya, tetap aja dada ayam namanya. Mau kamu tekniknya itu di oven, dikukus, direbus, di teknik masak Chinese food, mau teknik masak Norwegian food, tetap aja namanya itu dada ayam. Apa kamu mau terus-terusan makan makanan dada ayam ini? Kan enggak. Yang ketiga, ini capek secara mental ya. Jadi nggak cuma dari sisi apa yang kelihatan aja, nggak kelihatan kayak kesehatan mental, ini aku rasa lumayan menguras energi secara mental ya. Kenapa? Ngejaga badan itu nggak semerta-merta cuma tentang badan jadi bagus, oh makan kayak gini, olahraga kayak gini. Tapi dibutuhkan mental yang kuat juga. Aku pernah ngerasain waktu pas aku ikut kontes, kalau nggak salah di Agustus tahun 2022 gitu ya. Aku ngejaga mati-matian badan aku demi buat mencapai acara itu. Waktu itu mental aku yang aku tanamkan ke diri aku adalah, oh yaudah pokoknya pas di acara itu badan aku harus bagus. Setelah selesai acara ya terserah aku bodo amat mau jadi kayak gimana. Alhasil aku tuh cuma butuh waktu 3 minggu buat badan aku jadi yang di kontes kemarin buat jadi nggak yang bagus lagi. Secara mental, aku mungkin nggak bisa nge-share apa yang aku rasain, bebannya capek itu ditransfer ke kamu. Mungkin kamu juga pernah ngerasain diet yang susah itu kayak gimana. Itu kan nggak bisa dirasain sama aku ya. Secara mental ini sangat exhausted banget dan sangat melelahkan banget. Pressure-nya ini luar biasa banget ya. Aku nggak kebayang kalau misalnya jadi fitness model, fitness influencer, yang orang-orang itu selalu berekspektasi tinggi, oh dia ini badannya bagus, otomatis terus-terusan badannya bagus. Buat menjaga badannya bagus terus-terusan, aku rasa itu bakal melelahkan banget. Jadi menurut kalian itu solusinya harus gimana? Kalau aku pribadi, aku merekomendasikan buat klien-klien aku dan buat kalian-kalian yang nonton video ini, buat hidup yang balance-balance aja lah. Nah masalahnya balance ini kalian cenderung ke sebelah sini atau ke sebelah sini. Kalau kalian itu balance-nya cenderung yang keburuk, ya nggak apa-apa juga. Kalian kan memang memutuskan buat kayak gitu. Tapi buat aku pribadi dan aku tentunya menerapkan ke klien-klien aku juga, kalau bisa hidup kalian itu balance juga, tapi balance-nya ke sisi yang sebelah lebih sehat ya. Kalian nggak harus punya badan bagus kayak fitness influencer atau fitness model itu. Seenggaknya kalian itu lifestyle-nya menyerupai mendekati mereka. Karena benefit yang didapat dari punya badan bagus itu memang asik banget ya. Kalian dapat apresiasi dari orang-orang, kalian itu jadi lebih pede. Secara performa diri jelas itu bakal meningkatkan value kita. Cuma kalau misalnya kalian itu memutuskan buat berkarir di fitness industri, punya badan yang luar biasa bagus, nggak apa-apa, terusin kayak gitu. Tapi buat masyarakat umum, aku rasa aku tidak merekomendasikan hidup sampai sebegitunya deh. Jadi menurut kamu, apakah worth punya badan bagus? Apakah kamu pingin punya badan bagus dan mempertahankannya? Segitu dulu video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Like video ini kalau kamu suka, dislike kalau nggak suka. Mungkin kita bakal ketemu di lain kesempatan.